Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai rekan-rekan subscriber saya, non-subscriber saya. Pokoknya kamu yang menonton video saya ini saya ucapkan banyak terima kasih. Video kita hari ini adalah suka duka 6 bulan menggunakan Windows 11. Apakah kamu pengguna Windows 11 sekarang ini? Apakah kamu menggunakan Windows 11 baru-baru saja atau mungkin sudah beberapa bulan seperti saya yang sudah 6 bulan? Mau tahu pengalaman saya menggunakan Windows 11 selama 6 bulan? Stick around. Without further ado, let's get tutorial started. Rekan-rekan, sekedar mengingatkan ya bahwa Windows 11 itu diluncurkan secara tidak resmi pada tanggal 24 Juni tahun 2021. Kemudian pada tanggal 5 Oktober tahun 2021 akhirnya Microsoft meluncurkan Windows 11 itu secara resmi. Jadi pada tanggal 24 ini secara tidak resmi Windows 11 sudah berumur 6 bulan. Rekan-rekan semuanya. Nah sekarang saya ingin membagi pengalaman saya, suka duka saya selama menggunakan yang namanya Windows 11. Apakah lebih banyak sukanya atau dukanya? Mari kita langsung ke videonya. Rekan-rekan sekalian, duka saya yang pertama itu karena saya selalu memberikan tutorial ya, dan saya banyak menggunakan Task Manager. Task Manager di Windows 11 itu kita sudah tidak bisa lagi klik kanan di taskbar lalu kita mendapatkan Task Manager. Jadi kalau mau Task Manager itu yang paling gampang pertama kita bisa menggunakan ini Start lalu Task Manager yang ini, atau yang saya sering gunakan itu yakni Control Shift Escape ya. Saya ulangi lagi, Control Shift Escape. Udah, ini yang paling saya sering sekali gunakan teman-teman. Itu yang pertama duka saya. Sebelum saya lanjut kepada duka saya yang kedua, saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan ya yang belum subscribe, please bantu saya kembangkan channel saya dengan cara subscribe. Kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa tekan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Oke, sekarang kita lanjut kepada duka yang kedua teman-teman. Duka yang kedua itu sekarang kita tidak bisa lagi melakukan drag and drop, atau drag itu tarik lalu kita lepaskan ya. Beda dengan di Windows 10 itu saya sangat kehilangan sekali ya. Misalnya kalau kita buka ini ya, kita buka foto lah. Nah ini foto ya. Ini foto, kalau saya mau ke drag misalnya kita buka ini watch ya. Ini watch, kita buka watch. Nah kalau saya ingin mendrag ini teman-teman ya, ini nggak bisa. Kami bisa lihat ya, itu ada tanda merah ya, nggak bisa. Itu kehilangan saya atau duka saya yang kedua. Nah sekarang duka saya yang ketiga teman-teman. Kalau di Windows 10 ya saya bisa meresize ini yang namanya start menunya ya. Bisa dikecilkan, bisa digedekan, bahkan bisa sampai satu layar. Kalau di sini nggak bisa lagi teman-teman ya. Jadi udah statis seperti ini aja ya. Nggak bisa diapa-apain. Ini nggak bisa. Lu biar apain juga nggak akan bisa. Dan tentu saja meresize itu membesarkannya ada gunanya apa? Artinya kita nggak perlu lagi scroll-scroll ke bawah ya. Jadi untuk melihat semua aplikasi yang ada di kita itu gampang dan enak sekali teman-teman. Itu duka saya yang ketiga. Duka saya yang keempat teman-teman, ini bukan hanya duka saya saja ya. Semua pengguna Windows 10 yang ingin upgrade ke Windows 11 itu mereka merasa kecewa sekali karena apa? Minimum requirement untuk upgrade ke Windows 11 itu sangat tinggi sekali ya. Yang pertama harus ada TPM-nya, itu pun 2.0. Tidak semua yang namanya motherboard, tidak semua laptop itu menggunakan atau memiliki TPM 202. Kemudian juga harus ada secure bootnya. Dan yang paling menyesakan sekali itu kalau di Windows 10 teman-teman, Windows 10 Pro itu hanya membutuhkan 20 GB persyaratan untuk lokal DC-nya. Nah, di Windows 11 ini tinggi sekali, dia butuh 64 GB. Itu domplang sekali ya. Jadi ada 3 kali peningkatannya, bahkan masih ada lagi lebihnya 4, 20 ke 64 itu jauh sekali teman-teman. Jadi itu ya, mereka sangat kecewa sekali karena terlalu tingginya.
Kemudian duka saya yang kelima teman-teman adalah kalau kamu lihat sini taskbar ini teman-temannya, ini taskbar ini kamu nggak bisa kecilkan, kamu nggak bisa gedekan. Memang betul bisa kita menggunakan aplikasi pihak ketiga. Saya ada videonya untuk mengecilkan dan membesarkan, tapi itu beda ya, artinya aneh aja kelihatannya. Karena apa? Bukan Windows 11 sendiri yang membuatnya, bukan Microsoft sendiri yang membuatnya. Nanti saya berikan thumbnailnya teman-teman ya. Kemudian juga kita nggak bisa membuatnya ke kanan, ke atas, ke kiri, hanya tetap di bawah saja. Mudah-mudahan saja dengan makin berkembangnya seiring waktu Microsoft akan berubah pikiran dan kita bisa menggunakannya lagi kanan kah, ke atas kah, ke kiri kah, dan kembali lagi ke bawah. Jadi itu duka saya teman-teman dengan menggunakan Windows 11. Tentu saja di samping 5 yang tadi duka saya masih banyak duka-duka yang lain. Cuman kalau saya harus sebutkan satu-satu, nanti video ini kepanjangan sampai pagi nggak habis. Nah sekarang saya mulai tersenyum. Kita menuju kepada sukanya teman. Jujur saja memang lebih banyak suka saya menggunakan Windows 11 ketimbang dukanya. Tapi paling tidak teman-teman tahu lah ya. Jadi saya ingin berikan unek-unek saya selama 6 bulan ini menggunakan yang namanya Windows 11. Sekarang suka saya yang pertama teman-teman tentu saja adalah look-nya. New look, fresher, corner rounded, jadi tampilan baru, lebih segar, lalu corner rounded juga. Kita buka misalnya ini teman-teman ya, notepad. Misalnya sini ini corner rounded banget, corner rounded ya. Jadi saya suka itu. UI-nya atau user interface-nya enak, lebih enak dilihatnya, lebih menarik sekali. Beda dengan Windows 8, 7, bahkan Windows 10 juga ya. Jadi mereka kita sudah terbiasa melihat user interface Windows 7, 8 dan 10, mereka sama-sama saja. Nah di Windows 11 ini kan udah agak beda ya, bukan udah agak beda banget teman-teman ya. Kemudian yang kedua teman-teman, di samping daripada user interface itu adalah favorit fitur saya dalam Windows 11 ini yakni Windows Snap atau Snap Layout. Saya tahu di Windows 10 juga ada, tapi terlalu jauh sekali ya. Jauh perbedaannya di Windows 11 ini sangat ditingkatkan sekali ya. Saya menggunakan Snap Layout ini dalam sehari bisa dari 10 sampai 20 kali teman-teman ya. Kita misalnya buka ini ya, Microsoft Word, lalu kita buka lagi misalnya inilah File Explorer. Ketika kita menggunakan Snap Layout enak sekali ya, kita bisa langsung begini, ini ke kiri, kemudian kita pilih tadi mana Microsoft Word, ini dia, mana Microsoft Word, ini dia ya. Jadi enak sekali ya, ini Words. Jadi enak sekali teman-teman, apalagi kalau kamu menggunakan monitor yang cukup besar ya, di atas 14 inci, 15K, 16K, 17, 19, 21, 24. Kebetulan saya menggunakan monitor yang besarannya 24 inci, enak sekali ya, kamu bisa lihat langsung. Ini fitur yang sangat paling banyak saya gunakan di Windows 11 ini teman-teman. Namanya Snap Layouts. Kemudian suka saya yang ketiga teman-teman yakni, kalau ini agak kontroversial ya, saya pribadi suka sekali dengan ini ya, taskbar ataupun start menu yang berada di tengah. Saya sangat suka sekali. Jadi ketika saya mengetahui bahwa taskbarnya ini atau start menunya yang berada di tengah, saya sangat excited sekali. Kenapa? Karena jauh-jauh sebelumnya ya, pada tanggal 9 September itu saya sudah menggunakan yang bukan, sebenarnya jauh sebelumnya saya sudah menggunakan taskbar berada di tengah ini. Bahkan saya buatkan satu videonya, saya kasih lihat teman-teman ya, thumbnailnya. Nah ini dia ya, jadi cara buat icon taskbar berada di tengah. Nah, misalnya sini teman-teman, ini berada di tengah karena saya suka sekali. Kenapa saya suka? Karena saya nggak perlu nengok ke kiri jauh-jauh gitu, langsung ke tengah, langsung dapat, dan saya sangat suka sekali. Jadi video saya ini teman-teman ini pada tanggal 15 September tahun 2020. Jadi jauh-jauh sebelumnya, sekitar berapa bulan ya, 8 bulan lah ya. Saya sudah ada itu videonya teman-teman. Jadi itu yang ketiga yang saya sukai. Dia punya taskbar ataupun start menunya berada di tengah. Suka saya yang keempat itu teman-teman ya nih. Alhamdulillah ya. Jadi Microsoft dalam hal ini Windows 11 sudah menepati janjinya dengan memberikan aplikasi Android kini bisa dimainkan di Windows 11. Meskipun masih jauh dari kata sempurna ya. Tapi paling tidak kita sudah bisa menggunakannya lah ya. Jadi kita lihat sini ya teman-teman. Amazon. Mana Amazon? Nah ini dia ya, ini Amazon App Store, ini ya, ini adalah tempat bernaung di mana kita bisa menggunakan yang namanya aplikasi Android.
Oke, jadi paling tidak teman-teman, Windows 11 sudah menepati janjinya dan juga alhamdulillah ya, Google dalam hal ini dia berjanji untuk menghadirkan yang namanya Android murni di Windows 11 itu pada tahun 2022. Jadi mungkin dia ya, mungkin pada bulan ketiga dia sudah mulai mencobanya lah ya. Jadi paling tidak ini kabar gembira untuk Microsoft dan juga terutama untuk pengguna Windows 11 seperti kita yang insya Allah mungkin kita tidak perlu lagi menggunakan emulator seperti Bluetooth, Nortok, apa segala macam ya. Jadi itu yang keempat. Lalu yang kelima suka saya teman-teman adalah kalau kita lihat setting di Windows 10 itu cukup membosankan teman-teman ya. Artinya dia ada home-nya, ketika kita ingin masuk kepada satu settingan kita harus klik dulu. Beda dengan di Windows 11 teman-teman ya. Kalau kita lihat ya Windows logo plus I ini setting teman-teman. Nah, ini ya. Jadi dia itu enak ya. Menunya ada di sebelah kiri ini, lalu menunya di sebelah kanan langsung. Beda dengan Windows 10. Kita harus masuk dulu ke home atau home itu berandanya, kemudian baru kita masuk kepada sub menunya. Ini kan tidak seperti misalnya kita masuk kepada apps ya, dia langsung kelihatan. Lalu kita masuk ke Bluetooth, dia langsung kelihatan juga. Kita masuk kepada privacy and security, dia juga langsung kelihatan. Beda dengan Windows 10. Jadi kita harus ke beranda dulu, kemudian kita masuk kepada sub menunya. Itu teman-teman ya. Nah, yang terakhir teman-teman, ada bonus satu yang saya sukai daripada Windows 11 ini. Ya nih ketika kita selesai menginstal updatean teman-teman ya, itu Windows 11 memberi kita tanda-tanda bahwa oh kamu restart ini butuhnya waktu cuma 5 menit kah, 10 menit kah, jadi tergantung besarannya daripada update tersebut. Maksud saya seperti ini teman-teman ya. Ini tidak terlalu besar sekali tapi paling tidak ini adalah satu peningkatan ya. Kami lihat sini ya, restart required, restart dibutuhkan, estimate waktunya kira-kira 4 menit. Padahal biasanya prakteknya ini kurang daripada 4 menit. Bisa saja hanya 1 sampai 2 menit. Tapi paling tidak dia peringatkan kita bahwa oh kalau lu mau nungguin aja cuma 4 menit kok. Kamu nggak perlu kemana-mana begitu. Kalau selama ini kan di Windows 10 kita nggak tahu berapa lama dia harus restartnya. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Suka duka 6 bulan menggunakan Windows 11. Itu suka duka saya. Tentu saja ya, sukanya masih lebih banyak ketimbang dukanya ya. Jadi saya pun tidak harus sebutkan semua sukanya. Nggak akan habis-habis ini video. Terus saya mau tahu, duka kamu menggunakan Windows 11 apa? Apakah lebih banyak dukanya ketimbang sukanya? Kamu tulis di kolom komentar. Nanti kita akan share, kita akan berbagi-bagi dengan teman-teman yang lainnya. Kalau kamu suka video saya, beri saya suka. Kalau kamu nggak suka nggak apa-apa. Tapi tolong beri juga saya suka. Dan sebelum saya tutup, buat teman-teman yang baru mendapatkan video saya mohon please subscribe. 3 bulan terakhir subscriber saya gak menurun. Mungkin karena saya sekarang gak pernah manggil mereka untuk subscribe. Makanya sekarang saya panggil teman-teman. Jangan lupa nyalakan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan yang video yang terbaru. Akhirnya, thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.